Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, berjumpa lagi. Pada pelajaran tema kali ini kita akan membahas tentang seni budaya dan prakarya. Pada bab ini kita akan membahas tentang kesenian. Kesenian itu apa? Kesenian merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan. Ada banyak jenis kesenian. Salah satu jenis kesenian yang masih sangat kental dengan budaya Indonesia adalah seni tari. Ya. Apa arti seni tari itu? Seni tari adalah kesenian yang bertumpu pada gerak dan berirama. Ya, kesenian yang bertumpu pada gerak dan berirama untuk mengekspresikan makna dalam gerakan tersebut kepada penonton. Ya, salah satu jenis tari diantaranya tari tradisional. Ya, kesenian tari tradisional. Tari tradisional merupakan sebuah tarian yang tumbuh dan berkembang di daerah tertentu dan diwariskan secara turun-temurun dan berdasarkan adat istiadat setempat. Setiap daerah, setiap tempat di lingkup negara Indonesia ini memiliki bentuk kesenian tari yang berbeda. Ada Aceh, berbeda dengan Sumatera, berbeda dengan Riau, berbeda dengan tari-tari yang ada di Pulau Jawa, di Kalimantan juga demikian, di Maluku, di Bali, di Lombok, bahkan sampai di Riau Jaya sana atau Papua, bentuk tariannya berbeda. Kenapa? Karena sesuai dengan adat istiadat setempat. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Contoh bagaimana contohnya gerak kuat. Biasanya gerakan kuat ini dia lebih agak kayak patah-patah, bukan kaku, beda ya. Contoh menoleh saja, kalau gerakan kuat dia akan seperti robot. Contoh seperti ini, menoleh ke kanan. Nah, ini gerakan kuat, menoleh ke kiri, menunduk ke atas. Nah, ini gerakan kuat. Tapi kalau gerakan lemah, dia akan gemulai. Contoh, menoleh ke kanan, ke kiri, ke bawah, dan ke atas. Nah, ini gerakan lemah ya. Bukan orangnya lemah, enggak, gerakannya. Selanjutnya tari tradisional ya. Tari tradisional tadi sudah dijelaskan. Tari tradisional itu adalah sebuah tarian yang tumbuh dan berkembang di daerah tertentu dan diwariskan secara turun-temurun menurut berdasarkan adat istiadat setempat. Contoh tari tradisional dengan gerakan lemah gemulai ya. Lemah gemulai. Itu diantaranya tari gambyong dari Surakarta, tari serimpi dari Yogyakarta, tari merak dari Jawa Barat. Selanjutnya tari tradisional dengan gerakan kuat antara lain tari remo dari Jombang, tari saman dari Aceh, dan tari kecak dari Bali. Ada juga tari-tari yang berdasarkan menirukan gerakan hewan, menirukan tumbuhan. Biasanya kalau tumbuhan kena angin sepoi-sepoi, maka gerakannya seperti kayak melayu-layu ya, melambaikan tangan dengan lemah lembut seperti angin sepoi-sepoi, atau gerakan pohon tertiup angin, dia ke kanan, ke kiri, seperti itu, tertiup angin ya. Ada juga tarian yang menirukan gerakan hewan ya. Contoh gerakan kupu-kupu, tangannya dinaikkan ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, itu contoh gerakan kupu-kupu. Atau gerakan burung ya, seperti gerakan burung dan hewan-hewan yang lain. Ada juga tari yang menggunakan properti atau menggunakan menggunakan alat
Contohnya tari kuda lumping biasanya menggunakan, atau tari jalanan ya, menggunakan kuda-kudaan yang terbuat dari apa? Bambu, berbahan dasar bambu yang dianyam menjadi bentuk kuda-kudaan. Ada juga tari piring yang menggunakan alat properti piring sebagai untuk membantu kelengkapan pada tariannya. Terus juga ada juga tari perorangan, biasanya dia menari sendiri. Tari berpasangan, ada yang tari laki-laki sama laki-laki, ada laki-laki sama perempuan. Terus tari kelompok ya. Contohnya tari kelompok atau orang banyak, contohnya tari saman, tari kecak dari Bali ya. Terus tari berpasangan biasanya laki-laki dan perempuan. Jaipong biasanya berpasangan ya. Terus tari sendiri itu tari apa ya contohnya ya? Tari yang sendirian itu pokoknya yang dilakukan dengan satu orang ya. Banyak tari-tarian yang menggunakan properti seperti tadi kuda lumping menggunakan anyaman bambu, tari piring menggunakan piring sebagai alat bantunya. Kemudian agar tarian menarik, maka tarian itu diiringi dengan musik ya. Jika tarian itu berkelompok, maka gerakannya harus sama atau serempak agar tarian terlihat lebih indah. Kalau tarian berkelompok sedangkan gerakannya tidak teratur, maka tarian itu tidak terlihat indah. Ada lagi namanya properti ombrok ya. Ombrok itu sejenis mahkota yang ditaruh di kepala, digunakan untuk menari pada tari gandrung ya. Seperti itu penjelasannya, sedikit penjelasan dari saya. Mungkin anak-anak nanti bisa menjadi penari tradisional ya. Boleh, apa-apa, belajar menari tradisional. Ada sekolah tari juga ada, atau belajar dari video temannya atau video dari internet, terserah anak-anaknya. Yang penting bisa menirukan tari untuk kesenian ya, tari untuk melestarikan kesenian agar tari tradisional ini tidak punah, tidak hilang ya. Itu saja sedikit keterangan, sedikit materi, semoga anak-anak menyimaknya. Selanjutnya, setelah menyimak materi dan membaca buku kalian, dikerjakan latihan di halaman 40 sampai 42 ya. Cukup rom 1 dan 2 saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.